Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bi khairin? Baik. Siap lanjut kajian? Atau perlu istirahat dulu? Baik. Yang mau ngopi silahkan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar hadis Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita langsung baca hadisnya dan syarahnya. Al-hadis al-hadi wal arba'un, hadis ke-41. An Samurata ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alal yadi ma akhadat, wajib bagi tangan manusia untuk mengembalikan apa yang dia ambil, hatta tu'addiyah, ya sampai dia mengembalikan, menunaikannya. Rawahu ahlus sunan illa Nasa'i. Di sini riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan, itu maksudnya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, kecuali Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Cuma qadarallah, hadis ini kata sebagian ulama tidak sahih. Antum kasih ya tanda ataupun apalah tulisan hadis ini tidak sahih, diantaranya didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama yang lain. Wallahu a'lam, terkadang sebagian ulama mencantumkan hadis semisal ini. Kemungkinan yang pertama, ini ijtihad beliau menganggap hadisnya sahih. Ya, dan ulama kalau berijtihad baginya 2 pahala kalau benar, 1 pahala kalau salah. Jadi sekali lagi, permasalahan ini termasuk dalam ijtihad para ulama. Kalaupun ya dicantumkan di sini, barangkali Syekh Abdurrahman As-Sa'di menganggapnya sahih sesuai dengan ijtihad beliau. Atau yang kedua, ya sekali lagi,
namanya ulama, tidak ada yang maksum dari apa? Kekeliruan. Ya, maka ulama-ulama yang datang setelah beliau mengoreksi, menjelaskan tentang kelemahan hadis ini. Meskipun demikian, hadis ini ada banyak penopangnya, atau secara makna hadis ini sahih. Karena ada bahkan ayatnya. Bahkan ada hadis yang lain yang mendukungnya. Saya ulangi lagi. Kalau riwayat ini tidak sahih, seandainya kita katakan hadis ini tidak sahih, sebagaimana yang kita isyaratkan tadi dari ucapan Syekh Muhammad Nasr Al-Albani dan yang lainnya. Tapi sekali lagi ada dalil-dalil yang menopangnya, yang semakna dengannya. Bahkan dari ayat, bahkan dari hadis. Baik, ada yang mau menjawab ayat apa? Hadis apa? Ya. Kalau ayatnya harus bahasa Arabnya, kalau hadisnya bolehlah bonus pakai bahasa Indonesianya. Yang menopang hadis ini, yang semakna dengan hadis ini. Paham pertanyaannya? Ini sarapan paginya, pertanyaan. Nah, paham pertanyaannya? Hadis ini tidak sahih, namun maknanya sahih. Kenapa dikatakan maknanya sahih? Karena ada dalil yang lain yang semakna dengan hadis ini, baik dari ayat ataupun hadis yang sahih. Sebutkan ayat itu, tentunya dengan bahasa Arabnya. Kalau yang hadisnya, tidak apa-apa. Kita kasih bonus bahasa Indonesianya kok, tidak apa-apa. Baik, silakan yang mau menjawab. Apa itu? La, bukan. Jazakallah khair, ini ijtihad antum. Bukan itu. Nah, ada yang lain? Anak ulangi terjemahan hadis yang dhaif ini. Wajib bagi tangan yang mengambil untuk mengembalikan. Nah, tidak apa-apa, beristihad. Insya Allah dapat pahala. Ya, istihad tidak menjawab pertanyaan ini. Nah, ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Sudah tadi, salah. Bukan itu. Bukan. Ini umum. Pertanyaannya, hadis ini kan tidak sahih. Tapi maknanya itu sahih. Karena ada ayat yang semakna dengannya. Karena ada hadis sahih lain yang menguatkannya juga. Silakan sebutkan ayatnya, tentunya dengan bahasa Arabnya. Tidak cukup pakai nomor saja. Yang kedua, hadisnya silakan meskipun dengan bahasa Indonesia tok. Tidak, bukan Al-Baqarah, bukan. Nyerah? Hah? Taib, daripada lama kita jawab sendiri. Taib, ayatnya dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan, mengembalikan hak amanah kepada yang memilikinya. Ini maknanya An-Nisa 58. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul alil amri minkum. Betul ya? Ya. Ini hadis maknanya itu amanah apapun terutama berkaitan dengan harta kembalikan kepada yang punya. Itu makna hadis ini. Wajib bagi tangan yang mengambil untuk mengembalikan. Yaitu mengembalikan apa? Amanah. Itu ayatnya tadi, kata para ulama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila, ya Allah merintahkan untuk kalian mengembalikan amanah kepada yang punya. Taib. Hadisnya, taib. Kita kasih. Tadi ayatnya sudah ada yang beristihad nyari. Sekarang hadisnya, ada yang hafal? Meskipun bahasa Indonesianya, cuma lengkap redaksi bahasa Indonesianya.
Kira-kira apa? Kan sudah kita kasih maknanya secara umum dari ayat tadi. Baik, daripada lama kita jawab sendiri. Baik, kelihatannya kok masih belum panas ini. Hah? Hadis kalimah. Tidak ada di Arba'in Nawawiyah insyaallah. Ya, hadisnya dalam Sahih Muslim bab tentang haramnya kezaliman. Yaitu sabda Rasul, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh-sungguh kalian wajib mengembalikan hak kepada yang punya. Ayatnya hadisnya sama persis. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh-sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Paham dong? Ini kata ulama hadis yang menopang hadis yang ke-41 ini, meskipun sekali lagi secara sanad tidak sahih. Bahkan kata Rasul SAW, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai kambing yang bertanduk akan adili, dikisos karena menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ini karena apa? Kezalimannya tadi. Baik, ini sekali lagi kita pelajari syarahnya karena hadis yang sahih ada dalam Sahih Muslim mendukung hadis ini dan juga ada ayatnya. Sekarang kita baca syarahnya. Meskipun secara umum ada kaitan dengan bab-bab sebelumnya atau hadis sebelumnya, masalah muamalah, ya, masalah harta khususnya, demikian pula nanti akan ada hubungan dengan yang setelahnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadza syamilun lima akhadathu min amwalin nasi bighairi haqqin. Hadis ini mencakup apa saja yang diambil oleh tangan manusia, meskipun dengan cara yang hak atau dengan yang tidak hak. Sekali lagi kata beliau, hadis ini mencakup wajibnya menunaikan hak atas tangan manusia yang mengambil hak manusia yang lain dengan cara yang benar atau yang tidak benar. Contoh, dengan cara yang tidak benar kal ghasab, seperti begal misalnya, atau ngerampok, atau meminjam ya tanpa izin misalnya, tanpa hak. Ini yang dimaksud atas tangan yang mengambil, yaitu tanpa hak wajib mengembalikan. Ya mungkin dulunya mencuri barang orang lain, tetangganya, sekarang sudah hijrah. Paham ya? Maka wajib mengembalikan. Nah, wa nahwihi wa ma akhadatu bihaqqin, atau cara mengambilnya dengan cara yang hak, seperti karahnin. Ya, seperti istilahnya menggadaikan barang. Ya, tapi bukan gade yang sekarang ya. Ini gade yang kita utang uang dengan jaminan apa? Barang. Nah, karahnin ini dengan hak. Ya, kita utang 1 juta, kita titipkan sepeda motor sebagai jaminannya. Paham? Ini namanya rahnin. Ini dengan cara yang hak. Maka harus mengembalikan ya barang tersebut dengan cara yang apa? Hak juga. Kita bayar ya, yang berhutang membayar 1 juta juga tanpa tambahan, sepeda motor balik utuh. Jangan banyak sudah apa? Iya, merotoli atau sudah nggak ada. Ya harus mengembalikan dengan cara yang hak juga. Karonin wa ijara, atau sewa menyewa, misalnya rumah sewa menyewa, juga mobil sewa menyewa, apapun. Maka harus juga mengembalikan barang tersebut dengan cara yang hak. Jadi sekali lagi ini banyak kaitannya dengan masalah muamalah atau fikih muamalah yang sudah kita lewati beberapa contohnya. Sekarang diperinci oleh beliau. Amal qismul awal, adapun bagian yang pertama, yaitu apa yang diambil oleh tangan dengan cara yang tidak hak, kal ghasab,
Ya, seperti mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa akhdhu malil ghair bi ghairi haqqin. Mengambil harta orang lain tanpa hak, bi ghairi ridha, tanpa ridha orang tersebut. Wa huwa min a'dhamil dzulm. Ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Wal muharramat, keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sering kita sampaikan, kezaliman ada 3. Kezaliman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak salat dan seterusnya, enggak puasa. Ini masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibiarkan sampai hari kiamat. Itu ini. Kezaliman antara hamba dengan hamba yang lain. Di antaranya mengambil hartanya tanpa hak. Dan yang ketiga, kezaliman yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT sampai orang itu bertobat sebelum meninggal dunia, yaitu apa? Kesyirikan. Dan ini di antara yang paling besar, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak. Di antaranya Rasul SAW bersabda, "Man ghasaba qaida shibrin minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil, merampas, ya, mencuri hanya sejengkal saja dari tanah orang lain, dia akan dililit, ya, pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Ini bisa Anda bayangkan bagaimana orang dililit dengan 7 lapis bumi. Hanya mengambil sejengkal saja dari tanah orang lain. Bagaimana kalau 1 hektar? Ya, asyad wa asyad, lebih parah, lebih dahsyat lagi azabnya. Maka ini sekali lagi peringatan bagi terutama kaum muslimin. Apalagi saya di zaman seperti sekarang, naudzubillah min dzalik, pemalsuan apa? Surat tanah, demikian pula mengambil tanah dengan alasan ini buminya Allah, kan tanah kosong daripada mubazir. Ditempati ketika ada orang yang punya mengambil, diminta apa? Tebusan. Zalim. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Kelihatannya banyak korbannya ini. Kenapa? Taib. Sudah kita sampaikan akidah Ahlussunnah tidak boleh apa? Mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Hanya khawarij yang suka mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini majelis Ahlussunnah, bukan majelis khawarij. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ancaman bagi yang mengambil tanah orang lain tanpa hak. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Patok tanah orang lain dipinggirkan agar dia nambah apa? Sejino sak senti. Sampai setahun berapa senti? Na'udzubillahi min dzalik. Ini ancamannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakin ini ancaman dari Allah bagi yang merampas tanah orang lain. Tidak akan barokah hartanya. Pasti azab menantinya di dunia wal akhirah. Maka hati-hati. Apalagi anak nggak ngambil usaha tanah, cuma rubah saja sertifikat tanahnya. Ataupun ditambah-tambah dan seterusnya daripada surat atau sertifikat tanah dan seterusnya. Maka hati-hati, ini ancamannya. Baik, kita lanjut. Siap, lanjut? Harap tenang. Kemudian kata Syekh, wa 'alal ghasib an yarudda ma akhadahu. Wajib bagi yang mengambil tadi hak orang lain untuk mengembalikannya. Kalau nggak dikembalikan di dunia, hari kiamat, sekali lagi akan ada qisas, akan ada pengadilan akhirat. Antum pilih mana? Mengembalikan harta kepada yang memilikinya di dunia, atau antum tukar dengan amal soleh antum di hari kiamat.
Hah? Baik, segera bertobat, ya. Karena Rasul mengatakan, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu tentang orang yang apa? Bangkrut. Para sahabat menjawab pertama kali, mala dirham wala dinar, yang tidak punya harta, dinar maupun apa? Dinar. Kata Rasul, al-muflis min ummati yaumal qiyamah man ya'ti bis salati was-shaumi was-sadaqah. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, wa ya'ti wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Kata Rasul, namun dia pada hari kiamat juga membawa dosa mencaci maki orang tanpa hak, menuduh orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, bahkan menumpahkan darah orang yang tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak. Fayu'khad min hasanatihi wa yu'ta. Maka diambil kebaikannya tadi, pahala salatnya, puasanya, ya, kemudian diberikan kepada si fulan yang dicaci maki tanpa hak. Diambil lagi kebaikannya, diberikan kepada yang dituduh tanpa hak. Faida faniyat hasanatu falam yuqda alai ukhidat min sayyi'atihim. Kalau sudah habis kebaikannya karena dibagi-bagi, ditransfer kepada yang tadi yang didolimi, kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan yang didolimi akan diambil, diberikan kepada orang yang mendolimi. Faturihat alaih, diberikan kepada yang mendolimi, faturiha finnar, dan dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Tinggal pilih saja, apakah mengembalikan dengan harta dunia di dunia ini, atau nanti di hari kiamat mengembalikan dengan apa? Pahala amal ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Sudah pahalanya pas-pasan, dikasihkan kepada na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang Rasul tegaskan. Ya, sekali lagi, ngoyo-ngoyo misalnya puasa Ramadan, puasa Sya'ban, namun kelakuannya seperti tadi, mengambil tanah orang lain tanpa hak, atau tadi menuduh orang lain tanpa hak, bahkan disebarkan di medsos dan sebagainya. Namun sekali lagi, kalau tuduhan itu tidak dasar sama, tidak terbukti, hati-hati. Ini kata Rasul, wa qadhafa hadza, akan diberikan kepada orang yang dituduhnya tersebut daripada amal-amal solehnya. Wa 'alal ghasib an yarudda ma akhadahu. Bagi yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka harus dia kembalikan. Wala gharima 'ala raddi adha'afa qimatihi. Meskipun harus dia mengganti harga yang berlipat ganda. Contoh misalnya, dia mengambil HP lah, sudah yang kecil-kecil, HP orang lain tanpa hak, kemudian betul-betul dia ambil, dia mau mencurinya, tapi sehari setelah itu dia dapat hidayah, sadar, dengarkan hadis ini, dikembalikan. Tapi dalam keadaan sudah apa? Pecah, sudah rusak, wajib mengganti. Jangan sekadar apa? Afan ya akhi, ana minta maaf, ana kemarin mencuri ini, ana kembalikan. Tapi apa sudah rusak? Wajib mengembalikan sesuai dengan keadaan semula. Meskipun dia harus apa? Menanggung biaya yang sangat besar. Apalagi yang diambil sekarang iPhone keberapa? Atau apalah yang paling mahal sudah. Wajib dia mengganti kalau sampai apa? Rusak. Kalau enggak, hari kiamat sebagai apa? Gantinya. Kecuali kalau yang ambil hartanya tadi, orang fulus yang tajir melintir misalnya, sudah Allah maafkan insyaallah. Anak harap pahala dari Allah di hari kiamat, memaafkan dan seterusnya. Ini beda lagi. Tapi kalau dia menuntut, wajib mengganti. Walau sara alaihi dharar fi raddihi, meskipun dia harus menanggung beban kemadaratan ketika mengembalikannya. Itu tadi. Dia ambil dalam kondisi apa? Masih bagus, ketika dia pakai hancur, rusak, harus mengembalikan utuh seperti dia ambil, meskipun dia harus menjual misalnya sepeda motornya, terserah dia. Salah sendiri apa? Nyolong istilahnya. Sekali lagi ini yang Rasul apa? Sabdakan tadi. Kalau enggak, hari kiamat akan ada pengadilan.
Li annahu alladhi adkhala dharar ala nafsihi. Itu tadi salah dhewe nyolong. Salahnya sendiri dia mengambil harta orang lain. Ya. Atau meminjam tanpa izin, gak nyolong. Ya, cuma memang kebiasaannya itu apa? Itu. Wah, sahib dhewe, temen dhewe, tonggo dhewe pinjam. Misalnya sepeda motor. Ada sepeda motor nganggur, kuncinya nyantol misalnya. Pakai jalan. Ya, gak taunya qadar Allah tabrakan misalnya. Ya. Maka wajib mengganti. Gak cukup apa? Afwan, nggak cukup apa? Sekadar mohon maaf, nggak bisa. Ini masalah hak manusia harus ditunaikan sampai selesai. Kalau tidak hari kiamat ada tanggungannya. Kecuali kalau pemiliknya memaafkan, beda lagi. Li'anna huwa alladhi adkhala dharar ala nafsihi fa inna qasa raddahu ma'a ashinaksihi. Kata Syekh, kalau dia kembalikan tadi sepeda motor ya dalam keadaan sudah rusak. Ya, karena kelalaian dia sudah nggak izin ditabrakkan lagi. Maka kalau dia kembalikan sepeda motornya harus mengembalikan biaya. Ya, kalau nggak dia yang memperbaiki sendiri atau dia kembalikan dalam keadaan cacat, namun dia apa? Bayar uangnya, ganti ruginya. Ini mana ma'arsy naksihi. Misalnya sepeda motor masih baru, ya. Ini ada banyak orang-orang yang kepo iyun. Apa kepo iyun itu? Suka kepo ya. Kepingin nyoba sepeda motor orang lain. Tanpa izin dipakai begitu saja. Padahal masih baru. Dia masih kepingin nyoba sepeda motor yang baru tersebut. Qadar Allah kecelakaan. Harus apa? Tadi. Kalau dia misalnya mengembalikan sepeda motor tersebut. Dan yang memiliki juga nggak mau dijual sepeda motor tersebut, dia ganti rugi. Kalau hitung-hitungan secara pas, harganya misalnya sepeda motor 20 juta. Ketika dia kecelakaan sepeda motor itu ditanyakan misalnya ke jual beli sepeda motor. Kalau sudah cacat seperti ini berapa? Oh, harganya turun 10 juta ini. Maka dia mengganti berapa? 10 juta. Sekali lagi ini dalam Islam, harta manusia itu betul-betul dijaga. Makanya sudah kita sampaikan, Islam datang untuk menjaga 5 hak manusia. Yang pertama apa? Hak yang paling utama, agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, ini harta. Yang keempat, kehormatan nasab. Yang kelima, kehormatan nasab dan kehormatan. Baik. Intinya harta ini sangat amat dijaga dalam al-Islam. Tapi kemudian kata Syekh, wa alai ujratu muddata baqai biyadih. Ini kalau dia mengambil sepeda motor tanpa hak, mencurinya, mobil tak diambil, dia bisa kena denda sewa mobil itu. Misalnya dia ngambil sebulan. Baru sadar, dia dapat hidayah tobat, mengembalikan mobil itu, bayar dendanya itu. Denda apa? Sewa mobil itu. Yaitu dia harus apa? Ngasih uang. Kayak dia menyewa apa? Seharinya berapa, dihitung sampai sebulan lamanya. Ini sekali lagi, tidak boleh sembarangan. Nggak bisa kalau masalah hak orang lain, sekedar modal apa? Afwan saja nggak bisa. Harus mengembalikan. Kemudian wa in talifal dhaminahu, jika dia mengambilnya sampai rusak, wajib mengganti kerusakan tersebut. Baik. Itu yang berkaitan dengan mengembalikan harta orang lain yang diambil tanpa hak. Wa amma idza kanat liyat akhadat malal ghair bi ridha sahibihi. Adapun yang kedua, kalau orang itu disebut kata-kata tangan, maksudnya bukan tangan tok dewian ngono, enggak ada. Tangan mengambil maksudnya sama apa? Orangnya. Paham ya? Paham enggak? Aku tidak melihat batang hidung si fulan. Bukan apa? Hidung itu maksudnya orangnya. Sama dengan ini. Wajib bagi tangan mengembalikan apa yang dia ambil, bukan tangan dewian ngambil gitu. Sautuh badannya. Kata Syekh, adapun kalau tangan itu mengambil harta orang lain dengan cara yang benar, dengan ridho pemiliknya,
seperti ijarah, sewa menyewa. Ya, sewa menyewa rumah, sewa menyewa mobil, ya. Aurahnin atau tadi pinjam uang kemudian ada jaminan ya kendaraan atau barang. Au mudharaba atau dengan cara mudharaba ya seorang punya misalnya harta kemudian dikelola oleh si temannya ya bagi hasil bersama. Ini ya mengambil harta barang orang lain dengan cara yang apa? Yang hak. Maka wajib juga mengembalikan dengan cara yang hak. Ya, bukan hanya yang tadi dicolong atau yang diambil tanpa hak. Demikian pula dia mengambil barang orang lain dengan hak harus mengembalikan dengan cara yang hak pula. Au musaqa, au muzara'a, au ghairiha atau dia mengelola tanah orang lain untuk pertanian, untuk ya ladang, sawah dan seterusnya. Fasahibul yad aminun. Maka yang mengelola itu dia sudah mendapatkan amanah. Ya, Anda menyewa mobil ya 1 hari harganya misalnya 500.000 dalam keadaan semuanya ya bagus semua. Maka ketika Anda mengerusakkannya ya apalagi dengan kelalaian Anda misalnya ya mobil ditaruh di pinggir jalan, kuncinya di dalam, dia tinggal parkir tawakal ala Allah. Ya, kemudian ketika hilang, maka wajib mengganti dia. Gak cukup hanya apa? Afwan, saya tidak ya sadar, tidak ingat dan seterusnya, tidak bisa. Harus mengembalikan. Nah, ini kata Syekh, fasahibul yad amin. Orang yang mengelola barang orang lain itu sudah diberikan amanah. Makanya tadi ayatnya berkaitan dengan amanah, antu adul amanati ila ahliha. Berikanlah amanah kepada yang berhak, yaitu yang memilikinya. Li anna sahibal ain qad i'tamanahu. Karena pemilik barang itu telah memberikan amanah kepada dia. Seperti tadi. Ya, dia menyewa mobil dirental. Ya, pemilik rental mobil sudah memberikan amanah kepada dia, jaga mobil itu sampai kembali kepada dia dalam keadaan seperti semula. Qad tamanau fa in talifat wa hiya biyadihi bi ghairi ta'addin wala tafrid fala dhamana alaih. Kalau sampai rusak sedangkan barang itu ada pada penyewanya tapi tidak ada kelalaian sama sekali. Misalnya mobil yang disewa itu memang ya lagi apa? Agak demam atau agak sakit atau agak rewel. Dari sononya memang tiba-tiba di tengah jalan apa? Mogok ya. Maka tidak ada kewajiban untuk mengganti apapun ya. Meskipun tadi ini juga ada kaitan dengan masalah syurut ya, syarat-syarat tadi. Nah, cuma secara asal kalau itu mogok memang karena mobilnya yang apa? Ya memang sudah waktunya mogok ya, atau mungkin mohon maaf, kadang ada kaki-kakinya yang apa? Rusak karena sudah lama mobil itu, bukan mobil yang baru. Misalnya sampai ya rompal kaki-kaki mobilnya atau apapun lah, memang itu dari ya sononya memang dari apa? Memang waktunya sudah rusak. Maka nggak ada kewajiban bagi yang menyewa untuk apa? Cuma masalahnya kan rental mobil ini paham atau enggak pembahasan seperti ini. Pokoknya anak serahkan ke inti harus apa? Tanggung semuanya. Ini kalau dalam akad Islam nggak benar. Maka setiap muslim muslimah harus paham masalah hal-hal seperti ini. Makanya dahulu Umar bin Khattab melarang penjual di pasar kecuali sudah belajar ilmunya. Demikian pula dalam masalah hukum sewa menyewa ini harus tapi ketika dipinjam tiba-tiba apa? Mogok atau ada yang rusak atau sampai misalnya banyak ucul misalnya. Dia enggak ngebut-ngebutan, dia juga enggak betul-betul hati-hati. Maka secara asal tidak ada kewajiban untuk dia apa? Mengganti. Dan juga yang punya sepeda motor tadi harus tahu diri memang sepeda motornya sudah apa? Sudah layak masuk ICU sebetulnya.
Maka nggak boleh dia minta apa? Ganti rugi. Ya, jangan kesempatan dalam kesempitan. Ya, sekali lagi ini semuanya butuh taqwallahi azza wa jalla, seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Allah menutup ayat ya setelah masalah utang piutang ya, wa in kana dzu usratin faidatin ila maisara, kalau orang itu susah membayar utang karena emang nggak mampu, beri tenggang waktu. Kemudian Allah tutup ayat dengan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, takutlah kepada hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Kalau sekarang Anda bisa memeras orang lain ya, atau mengambil harta orang lain tanpa hak, ingat di hari kiamat akan ada qisas. Kemudian kata Syekh lagi, fala dhamana alaihi wa in talifat bi tafritin fi hifdhiha aw ta'addin 'alaiha dominaha. Jika dia menyewa misalnya ya mobilnya untuk penumpang hanya 4 orang misalnya, dia tambah 10 orang. Sampai apa? Ya rusak apalah kursinya atau apapun, maka wajib mengganti. Atau mungkin pinjam nyewa mobil pickup ya. Mungkin barangnya berapa paling berat itu? Yang punya mobil pickup ini atau misalnya ya hanya bisa menanggung berat 100 kilo misalnya. Ya, atau 100 kintal. Dia tambah 1 ton misalnya. Ya, misalnya. Atau mungkin lebih dari itu. Lebih daripada kapasitas yang ditentukan. Sampai rusak. Maka kerusakan ditanggung oleh apa? Karena dia melampaui batas dalam pemakaiannya. Maka dia dominaha, wajib mengganti. Wa mata in qadal gharat minha radda ila sahibiha. Dan kalau sudah selesai waktu perjanjian mengembalikan, ya sudah wajib untuk dia apa? Mengembalikannya. Baik. Kemudian kata Syekh, sampai sini paham enggak? Paham ya? Jadi sekali lagi, tanggung jawab orang yang mengambil harta orang lain dengan hak atau dengan yang tidak hak, wajib mengembalikannya. Dengan perincian tadi. Kalau ada yang rusak, maka wajib mengembalikannya, kecuali kalau tidak ada kesengajaan ataupun memang rusaknya dari yang punya. Wa dakhala fi hadzal hadis, masuk juga pembahasan hadis ini, wa kadzalikal ariyah 'alal musta'ir. Ya, bukan hanya sewa menyewa dengan uang, pinjam meminjam yang kita isyaratkan juga. Ya, meskipun tanpa ada imbalan sama sekali, harus juga mengembalikan dengan cara yang hak. Al-ariyah, pinjam sepeda motor tadi. Atau ini juga dibahas oleh para ulama dalam masalah adab thalibul ilmi. Pinjam meminjam buku. Kadang, ya Masya Allah, semangat belajar, ya buku temannya tahunan nggak dikembalikan. Temannya cari di perpustakaannya, istilahnya jungkir balik nggak ketemu. Nggak taunya apa? Ya, ini sekali lagi banyak. Dan anak juga banyak jadi apa? Iya. Ya, sering kita diberitahu, Ustaz, itu buku antum ada di si fulan. Anak kemarin ke perpustakaannya lihat ada tulisan nama antum. Ya Allah, ternyata di tempat dia. Ini banyak kejadian, ya. Bahkan sebagian sudah tahu buku anak di dia. Tapi apa? Sampai tahunnya juga nggak dikembalikan. Anak juga nggak pernah ya ingat buku itu ada di dia. Ya, ada teman bilang, Ustaz, ya Ustaz fulan itu bilang ke anak, dia masih memegang buku antum. Sadar, namun nggak dikembalikan juga. Ya, naudzubillah min dzalik, padahal suka keluar-keluar akhlak-akhlak mulia. Namun buku-buku orang lain apa? Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati, yaumul qiyamah ada apa? Al-qisas. Baik. Wa dakhala fi hadzal hadis alal yad ma akhadat hatta tu'addiyahu. Wa kadzalikal ariya 'alal musta'ir. Demikian pula masalah pinjaman atas yang meminjam an yaruddaha ila sahibiha, untuk mengembalikannya binqidha'il gharad, sampai ya waktu yang telah ditentukan. Misalnya yang meminjam ngomong, insyaallah bulan depan anak kembalikan. Wajib dia mengembalikan. Kalau dengan alasan kan tidak ada perjanjian, tapi sampai apa? 10 tahun nggak dikembalikan, ya kebacut ini.
Paham ya? Yang lebih kebacot lagi, sudah pinjam nggak dibaca lagi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi juga kezaliman. Bukan hanya pinjam sepeda motor nggak dikembalikan, atau susah mengembalikan, atau lama mengembalikan, itu kezaliman. Sama, Pak. Kitab ini juga lebih berharga lagi. Ya, sekali lagi, ini nasihat dari Rasulullah SAW dan juga para ulama, bahwasanya al-ariyah, pinjaman itu wajib dikembalikan oleh yang meminjam ketika sudah selesai waktunya, au talabi rabbiha, atau kalau diminta oleh yang punya. Jangan hanya ngomong apa ya besok-besok, namun sampai puluhan tahun. Ya, sekali lagi ini waqi' laisa lahu min dafi'. Bahkan lebih parah dari itu. Terkadang sudah lama mengembalikan, dikembalikan sudah dalam keadaan. Itu kejadian juga. Anak berapa kali buku demikian. Dikembalikan. Kemudian ketika sampai rumah anak buka, masya Allah banyak peta di dalam apa? Mungkin baca buku sambil ngopi, sambil ngeteh, tumpah di buku, blobor semua. Naudzubillah min dzalik. Itu aja, gampang. Cuma sekedar apa? Afwan gitu aja kalau ditegur. Paham ya? Ini barang berat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, an yarudda ila sahibiha bin kidal gharad minha aw talabi rabbiha li anal ariya aqdun jaizun la lazimun. Karena sebetulnya hak meminjamkan itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Sebetulnya kalau yang meminjamkan itu tidak ridha, tidak ada masalah. Sebetulnya apa? Tidak ada masalah. Makanya kata beliau, hukumnya itu jaiz, enggak ada kelaziman. Ya akhi, ana pinjam buku antum. Kalau misalnya yang punya buku ngomong, enggak, ana enggak mau minjam. Enggak ada masalah. Antum jangan marah. Kenapa? Ini hak apa? Yang punya. Jangan maksa. Paham ya? Seperti sepeda motor juga. Antum pinjam enggak diberikan, sebenarnya enggak ada masalah juga. Antum pinjam kepada yang lain. Karena mungkin yang punya sepeda motor punya apa? Hajat dan seterusnya. Enggak boleh memaksa, enggak ada kewajiban. Nah, kemudian fa in talifatil ariya bi ghairi ta'adin wala tafrid fa minal ulama man dhammanahu. Kalau barang yang dipinjam itu rusak tanpa ada kesengajaan, sebagian ulama mengatakan tetap dia menanggung ganti ruginya. Meskipun tanpa apa? Tanpa kesengajaan, baca buku sambil ngopi. Kopinya apa? Netes, nggak sengaja dia, nggak ada kesengajaan nyiram apa? Kopi di buku, nggak ada. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib mengganti, nggak cukup afwan saja. Faminal ulama man dhammanahu. Kama huwal masyhur min mazhabi Imam Ahmad, seperti pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa minhum man lam yudhamminu kasil umana. Namun sebagian berpendapat tidak wajib mengganti. Namun sebaiknya apa? Apalagi Anda mampu. Sekali lagi jangan cuma apa? Afwan saja. Kemudian wa minhum man fassala. Sebagian ada yang memperinci. Fa in syarata dhamanaha dhaminaha. Jika ketika meminjam tadi ada perjanjian sebelumnya, jika rusak barangku, inti apa? Ganti misalnya, maka wajib mengganti. Kalau nggak ada syarat itu, tidak wajib mengganti. Ini pendapat yang ketiga. Cuma ana lebih condong kepada yang pertama tadi, karena sekali lagi, bagaimanapun barang orang itu, sangat berharga, meskipun kelihatannya murah, apalagi sudah murah, kenapa nggak mau diganti? Paham ya? Misalnya harga kitab, mungkin sekedar satu kitab 100.000 misalnya. Cari, ketika sudah apa? Tadi Anda pinjam dengan cara yang hak, kembalikan dengan hak pula. Masih utuh barangnya, apa kertasnya masih bening. Kalau sudah blobor, kena warna tinta, warna kop, gak enak rasanya dibaca. Paham ya? Atau juga, mohon maaf, kadang pinjam kitab untuk difotokopi, niatnya masya Allah semangat, sampai kepada pemiliknya brodol kabeh.
Nggak cukup afwan. Paham ya? Ini berharga sekali kitab untuk dibaca, untuk dikaji. Maka mohon maaf, terkadang ada sebagian orang yang pinjam, ya nggak nak pinjami. Karena apa tadi? Ini barang berharga. Ya kita, ya belinya itu luar biasa istilahnya. Kalau mungkin di sana ya waktu kita di Medina, itu kita nabung uang. Ya per bulan itu kita tabung. Nanti ada pameran buku kita belikan. Kita harus bawa ke lantai 5, bawa waktu beli. Kemudian kita kirim lewat kontainer, kita rapikan, dipinjam, ya di fotokopi brodol kabeh. Padahal eman-eman. Ya? Iya itu yang wakil seperti itu. Ya, namanya fotokopi kan ya. Ini kadang ada sebagian kitab yang anti fotokopi dalam artian kalau di fotokopi rusak sudah. Alhamdulillah sekarang ada PDF, cuma nggak semuanya ada PDF-nya kan. Itu sekali lagi, ini juga wajib pahami. Ini kitab ini, mohon maaf, kata sebagian ya. Kata sebagian ulama itu seperti apa? Istri, ya harus apa? Dijaga betul. Nggak bisa istilahnya sembarang dipinjamkan dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa illa fala, ya sebagian mengatakan jika nggak ada syarat tidak wajib mengganti. Wa huwa ahsanul aqwali tsalatsa. Ini kata Syekh Abdul Mas'adi kalau beliau lebih condong kepada yang memperinci. Walakin lawajadal mal biyadi majnun. Ya, sekarang ada pembahasan lain. Seandainya ada orang, ya, kita katakan si B, ya dia mendapati harta si C dalam keadaan si C ini majnun, agak gila, ya. Au safi atau idiot. Au saghir atau dia anak masih balita misalnya. Fa akhadahu liyahfadhahu. Misalnya anak ini mungkin banyak wallah alam ya seperti di kampung-kampung kadang ya mainan tanpa ada pengawasan dari apa? Orang besar. Ya, apalagi sekarang kan terkadang bawa HP orang tuanya dibuat main di pinggir jalan. Kan banyak pencuri, pembegal ya sebagainya kan, penjambret. Maka seandainya ada orang yang melihat, oh ini anak tetangga anak ini kok main di pinggir jalan bawa HP orang tuanya. Dia ambil, dia selamatkan. Biar nggak diambil apa ya? Pegang. Ya, kemudian kata beliau, fatalifah. Biyadihi bi ghairi ta'adin wala tafrid fa inna muhsin. Kemudian dibawa sama dia qadar Allah, ya jatuh pecah. Maka ya kalau dia tidak sengaja sudah dijaga betul-betul. Ya, tidak dibuat untuk lempar-lempar atau apapun lah. Ya, dia taruh di tas, qadar Allah tasnya bolong misalnya. Ya, jatuh, pecah. Ya, maka kata beliau, fa innahu muhsinun. Dia ini sudah berbuat baik, enggak ada kewajiban mengganti. Paham ya? Karena apa? Dia sudah berbuat baik, wa ma'alal muhsinan min sabil. Ya, tidak ada tanggungan bagi orang yang berbuat baik tersebut. Baik. Kemudian lanjut lagi, walau akhadha luqata allati yajuzu iltiqatuha fa alai ta'rif wa aman kamila. Ini bab yang lain. Jadi pembahasan dalam bab ini banyak. Ini bab yang berikutnya masalah al-luqata, barang temuan di jalan misalnya. Ya, antum keluar kajian ini di depan ada dompet, ya. Ketok ya warna abang-abang. Ya. Hah? Baik. Walau akhadha luqat ayajuzu iltiqatu. Fale ta'rifu aman. Tapi jangan antum langsung buat beli HP. Tak boleh kata Syekh diumumkan setahun. Ya, aman kamilan. Ya enak-enak. Ya, dekat sini ya umumkan di grup WA sini. Ya. Apa ada yang merasa kehilangan dompet? Antum jangan sebutkan ada uang sekian-sekian, jangan. Iya, nanti banyak yang ngaku. Anda nggak nuduh antum loh ya. Ini kaidah umum saja. Ya, demikian pula di mana saja begitu. Ya, seandainya menemukan barang yang ya agak kelihatan berharga, dompet, mungkin HP. Ya, kalau antum nggak sanggup mengumumkan, jangan diambil. Kalau antum ambil, tanggung jawab mengumumkan selama setahun. Fa'ilam tu'raf fahiya liwajidiyah. Kalau setahun sudah berusaha diumumkan, nggak ada yang mengaku itu milik antum.
Cuma sekali lagi jangan direkayasa. Iya, pura-pura ngumumkan, ketemunya di sini, diumumkan di grup keluarga. Ini nggak nemu, paham ya? Sudah anak umumkan Ustaz, setahun lamanya. Di mana ngumumkannya? Di komunitas khusus ya nggak ketemu. Iya, ini hati-hati, Allah Maha tahu. Fa in wajada sahibuha ba'da dzalik wa wasafaha sallama ilaihi in kan maujudatan. Jika pemiliknya ya betul-betul mendatanginya, memintanya, maka kembalikan. Cuma tadi dites dulu. Berapa uang yang ada di dompet itu? Apalagi kalau ada KTP jelas punya dia, sudah kasihkan. Wa dhaminaha in kana qad atlafa bi istimarin aw ghairihi. Tapi kalau dia merusakkan sebagiannya, harus dia mengganti. Ya, qadarullah ketemu uang tadi dompet tadi, ya. Kemudian pulang di tengah jalan bensinnya habis. Waduh, ada uang dompet itu. Ya, kalau dia ambil untuk beli bensin, wajib untuk apa? Membalikan. Wa in talifat fi hauli ta'rif bi ghairi tafrid wala ta'd fala dhamana 'alal muttaqin. Kalau yang ditemukan tadi berupa barang, berupa tadi HP misalnya, ketika diumumkan nggak ada yang mengambil, sampai setengah tahun, kemudian rusak tanpa dia apa-apakan barang itu, nggak ada kewajiban untuk dia apa? Mengganti. Li'annahu min jumlatil umana, karena dia termasuk yang amin, yang menjaga amanah. Wahya hina idin tadkhul fi mulkihi, kalau sudah setahun tidak ada yang mengaku, maka dia berhak untuk mengambil barang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Taib, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan materi ya. Taib, yang ikhwan dulu, silakan. Silakan Pak. Enggak boleh. Enggak boleh, itu bukan iya enggak boleh. Antum coret-coret. Antum kasih, yuk. Ya sama, misalnya anak kasih gambaran, anak pinjam mobil antum, anak coret-coret boleh enggak? Ya, sama. Ini kita bahkan mungkin apa? Lebih berharga. Kadang ada kalau mobil banyak, penjual-penjual mobil. Kalau buku kadang ada sebagian buku yang susah nyarinya. Intinya yaitu harus dijaga aman. Antum pinjam, dalam keadaan utuh, kembalinya juga dalam keadaan apa? Jangan ditambah, jangan apa? Dikurangi, ya. Nah, silakan Bu, yang gedean dulu, Ibu dulu. Bismillah. Ya, silakan Bu. Iya. Iya, jauh beda lah. Kalau itu jauh beda, cuma ini tidak boleh juga, ya. Dalam artian itu termasuk ke dalam kezaliman. Cuma tidak bisa pakai dalil hadis tadi. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Misalnya dia parkir di depan rumah orang, orangnya susah keluar, maka itu termasuk bentuk kezaliman. Menyakiti tetangga. Namun tidak bisa pakai hadis apa? Hadis itu. Tetap itu kezaliman. Nah. Oh, tetap haram, enggak boleh. Ya. Nah. Ya, gantian dulu Bapak, Ibu, kemudian ya, yang Bapak dulu, silakan Pak. Nah, setelah itu tahun kas kompos sembarang jadinya kas mereka ditinggal. Taib, ini masalah sewa menyewa rumah. Biasanya kan ada perjanjian sebelumnya tertulis biasanya, ya. Kalau yang diminta ganti itu kerusakan yang parah. Misalnya sampai ngerubah misalnya atap atau sampai pondasi rumahnya dirubah. Nah, itu beda lagi. Itu biasanya ada wajib untuk mengganti. Tapi kalau yang sekedar coret-coret atau memang bocor karena hujan bukan karena dia nggak ada ganti. Biasanya ada hitam di atas putih. Sama antum masuk hotel kan juga demikian. Antum masuk hotel tentunya apa? Mungkin ada kotoran sampah dan sebagainya, ada masalah. Tapi kalau sofanya dikotori sampai kasurnya sampai kotor betul, itu ada dendanya. Bahkan kasus yang kemarin juga katanya apa?
Ya, sampai air pemadamnya itu keluar sampai satu lantai itu kena air gara-gara keteledorannya dia gantung baju ya di tempat yang ada alarm untuk kebakaran itu. Ya, otomatis airnya ya masuk ke kamar dan ya membanjiri satu lantai. Katanya didenda hampir seharga satu mobil. Itu karena kesalahannya. Paham? Jadi sekali lagi kalau memang ya lumrah lah namanya rumah dipakai ada sedikit rusak, sedikit kotor, enggak ada masalah. Ya cuma tetap yang meminjam menjaga. Tapi kalaupun terjadi enggak ada ganti rugi. Paham ya? Ya, sebentar. Sebentar, masih belum selesai pertanyaan yang barusan tadi. Iya. Dia mau sawah parkiran ya. Kan bagus sih Pak. Bagus itu perjanjiannya setelah apa yang menempel dia juga terpasuk. Dia bongkar rusak agar Iya, kalau tadi yang sudah ada perjanjian al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan apa? Syaratnya. Kalau memang itu melanggar syarat ya dan ada sudah ketentuan dendanya, wajib untuk dia membayar apa? Dendanya. Wallahu taala. Pokoknya intinya itu, ya semua insyaallah ada hitam di atas putihnya sekarang ini. Perjanjian sewa menyewa rumah, bahkan masuk hotel pun ada tanda tangan, ya. Kalau ngerusakan ini bayarnya sekian, ada semuanya. Maka itu, ya, makanya kita sampaikan tadi pembahasan ini ada kaitan dengan sebelumnya al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin wajib menjalankan syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, taib ibu-ibu yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Kita bawa baju ya, saya terus lupa tinggalan, terus ternyata ketinggalan di mana lupa di mana. Sudah menemukan bahwa baju saya ketinggalan di mana. Sudah ada yakin. Berapa bulan kemudian itu ada dikembalikan, tapi sudah dalam keadaan lusuh. Sudah dari bawah dan sebagainya. Itu di mana hukumnya? Loh, yang salah kan yang lupa. Iya kan? Ya, yang menemukan mungkin baru menemukan sudah sebulan itu menemukan. Ya, ini nggak ada sebetulnya pembahasannya beda. Ini pembahasan kalau yang menemukan. Ini kan pembahasannya orang yang lupa. Orangnya saya lupa di mana, ya kan? Ya, kemudian dikembalikan dalam keadaan sudah ya agak ya. Belum selesai menjawab. Sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Ya intinya yang pertama yaitu tadi kelupaan dari yang punya. Ya maka sekali lagi fala yalumana ila nafsa. Bagi yang menemukan itu kan banyak perincian. Kalau yang menemukannya itu sudah sebulan dia temukan, misalnya ya nggak tahu di tempat mana tersembunyi sudah 1 bulan memang. Ya mungkin juga kena kucing, kena apa, rusak dan sebagainya. Ya ketika ditemukan oleh orang tersebut dikembalikan. Ya jazahullah khairan yang menemukan ya dan kecuali kalau dia temukan di hari pertama dan dia pakai, nah ini beda lagi pembahasannya. Ya kalau itu lebih baik untuk dia mengembalikan ya dalam keadaan mengganti yang lebih bagus atau yang sama dengannya kalau dia yang memakainya. Wallahu taala. Ya, pertanyaan untuk yang gantian dulu, yang ikhwan dan akhwat gantian itu. Yang ikhwan kalau ada dulu. Kalau tidak ada kita kasih ke akhwat. Ya yang akhwat silakan. Nah. Iya, orang muslim yang sejati ya dia menggunakan haknya dia sendiri bukan hak orang lain meskipun hak pemerintah kecuali dengan seizin pemerintah. Ya. Iya kan hak umum itu. Ya, apalagi kalau misalnya 17 Agustus biasanya ada apa? Iya, ada bersih-bersih kadang susah ketika ada apa? Minimal sekali lagi seorang hamba itu punya rasa tadi muraqabatullah.
ya dia gunakan sesuai dengan apa yang dia punya. Kalau mobilnya dia nggak cukup, ya bongkar kamarnya. Jangan pakai apa? Tanah yang bukan punya dia. Nah, wallah. Ya sama dengan antum, ya seperti misalnya jualan di trotoar. Bukan punya orang itu, punya apa? Pemerintah. Punya bukan satu orang, punya banyak orang itu. Sama, zalim juga. Nah, ya intinya tadi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, ya ini ada ya silakan. Double gimana ini? Ya. Yang di bawah dulu. Iya, yang di bawah dulu. Jadi menanyakan kalau misalkan menemukan barang yang mudah basi itu yang pertama. Yang kedua, kalau meminjam barang itu misalkan seperti ballpoint, terus stiker atau apa tidak kurang Taib. Kalau nemu misalnya kayak kotak ini ya, kotak coklat ini, ya nggak mungkin setahun diumumkan, ya. Maka ya kalau kita punya sikap warok, lebih baik kasih ke orang lain. Ya mungkin ada ya dirasa lebih membutuhkan daripada kita, lebih baik kasih ke orang lain. Itu kalau barang-barang yang apa? Ya atau barang-barang kecil istilahnya yang ya tidak terlalu berharga bagi pemiliknya. Ya yang sewajarnya kayak pulpen. Kalau kita masih punya warok, kasih kepada ya atau kalau misalnya di komunitas sendiri, ya kasih aja kotak apa barang hilang kayak di Masjid Haram kan gitu. Ada apa? Ya kotak-kotak misalnya ya atau ya, ruangan khusus, gudang khusus menyimpan barang-barang orang-orang yang apa? Ya itu kalau kita lebih mau istilahnya ihtiyat, berhati-hati. Ya artinya apa? Ojo kemaru. Ya meskipun pulpen jangan diambil sendiri. Ya minimal tadi kalau misalnya ada panitia kasihkan ke panitia. Biar mungkin panitia yang mengoleksi nanti kalau pas hari ya pengajian lagi kembalikan kepada yang punya. Ya adapun ya, kalau di jalan itu tadi lebih baik ya antum jangan mengambil ataupun kalau mengambil kasih orang yang lebih berhak. Kalau memang itu tidak terlalu berharga. Wallahu taala alam. Ya silakan. Apa? Iya. Iya. Di atas juga. Nah, ini kemarin ada teman saya yang kebetulan profesinya pengacara. Terus menanyakan, kalau itu nama saya dirasa dong. Saya itu sudah dari saya dari kerja. Taib, anak hanya bisa menceritakan saja pertanyaan yang serupa yang pernah ditanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Kata beliau, tidak ada masalah ya status pekerjaan tersebut, namun harus untuk membela yang hak. Ya, itu yang paling utama. Misalnya ada sebagian orang yang dituduh ya mengambil tanah orang lain, dituduh mengambil sekolah orang lain tanpa hak. Ya, kemudian dia menjadi pengacaranya dibela, ya. Maka apa? Ini suatu yang apa? Yang hak. Tapi kalau sudah tahu, ya, yang menuduh itu di atas kebatilan, nggak ada hujah, nggak ada bukti yang nyata, sudah somasi, namun apa baru nyari bukti, paham ya? Artinya apa? Asbun dulu, asal nuduh dulu, baru cari apa? Nah ini jelas-jelas tidak benar. Ini kalau membela itu tadi ancamannya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ditambah dengan atadruna mal muflis tadi, orang yang bangkrut pada hari kiamat, di antara man qadzafa hada, menuduh orang lain tanpa hak. Ya, apalagi disebar di medsos luar biasa dosanya.
Maka sekali lagi ini yang tadi. Ya, statusnya kalau dia sebagai pengacara tersebut yang dia bela yang hak, ya. Dan sekali lagi bukan karena fulus, ya, namun tadi membela yang hak. Taib, ini ada pertanyaan lagi atau cukup sampai sini? Ini sudah ada pertanyaan lewat kertas, kita baca dulu. Izin tanya, kalau seorang ayah tidak memberi nafkah dan cerai tidak memberi pendidikan dan lain-lain, apakah nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban? Iya, sebagaimana kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Di antaranya masalah nafkah lahir dan batin. Nah, yang menjadi tanggungannya. Ini pertanyaan kurang lebih sama. Masalah merubah diri, ya, seperti pakai apa? Pegel, ya untuk gigi. Kata para ulama, kalau itu ada unsur sakit, ya, yang wajib diobati, tidak ada masalah. Tapi sekedar memperindah, itu yang tidak dibolehkan. Itu yang termasuk merubah apa? Bentuk. Nah, wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.